Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga, kita akan membahas mengenai working with G. Jadi, G Framework menyertakan sebuah tool yang sangat powerful yang disebut G. G hanya aktif ketika aplikasi berada pada tahap development. Di samping adalah tampilan dari G. G bisa diatur agar hanya dapat diakses dari IP tertentu. Jadi semisal kita mendevelop sebuah aplikasi pada sebuah server langsung, bukan pada komputer yang kita gunakan, otomatis agar kita bisa dapat menggunakan tool G yang ada di server, kita harus menambahkan IP komputer kita. Nah, pertama, buka file config, buka folder config di file web.php. Ini untuk yang basic template. Yang kedua, kita edit di bagian modul G, kemudian load IP berapa yang kita izinkan. Misal IP 201.4.23.114. Maka IP tersebut dapat mengakses tool G yang ada di development server tersebut. Hati-hati, semisal jika ada user lain yang menggunakan alamat IP tersebut, otomatis user tersebut dapat menggunakan tool G tersebut yang ada di server kita, di mana G mempunyai fungsi untuk mengenerate kode pada aplikasi kita. Nah, itu memungkinkan user yang tidak bertanggung jawab dapat melakukan override dan melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Sekali lagi, secara default G itu hanya dapat diakses dari localhost saja, dari komputer yang kita gunakan saat mendevelop sebuah aplikasi. Tetapi jika kita ingin jika kita mendevelop sebuah aplikasi langsung di development server, maka itu tadi kita tambahkan alamat IP yang kita gunakan. Tapi semisal jika kita mengakses G tersebut menggunakan proxy server, maka yang didaftarkan yaitu alamat proxy server kita. G dapat diakses melalui alamat http:/nama domain /nama aplikasi /web/index.php r sama dengan G. Atau jika misal kita sudah mengaktifkan pretty URL, dapat diakses melalui http://nama domain /nama aplikasi /web/g. G mempunyai fungsi: 1. Mengenerate model, yang kedua mengenerate controller, yang ketiga membuat fungsi CRUD, yang keempat mengenerate form, modul, dan extension. Untuk dapat menggunakan model generator dari G, pastikan aplikasi Anda sudah terhubung dengan database. Oke, sekarang kita coba akses tool G. Kita ketikkan nama domain, nama aplikasi /web/index.php G. Nah, pada tampilan G terdapat model generator untuk mengenerate model, kemudian CRUD generator untuk mengenerate CRUD, controller generator untuk mengenerate controller, form generator,
untuk mengenerate form, modul generator untuk mengenerate modul, dan extension generator untuk mengenerate extension. Untuk menggunakan toolkey, kita harus menghubungkan aplikasi kita ke sebuah database. Jadi semisal kalau kita ingin membuat sebuah model generator, nah jika aplikasi kita belum terhubung ke database, akan muncul sebuah error seperti ini. Sekarang kita coba buat database beserta usernya. Nama database saya beri MyMart, create, terus kemudian kita create user account untuk database MyMart. Klik go. Oke, sudah selesai. Sekarang kita edit file db.php yang ada di folder config. Untuk hostnya kita kasih localhost, db-nya MyMart, username Fatur, passwordnya Fatur123, Ctrl S. Sekarang kita coba klik model generator, apakah masih tampil error atau sudah bisa. Coba. Nah, sekarang model generator, sekarang kita bisa menggunakan model generator untuk mengenerate sebuah model. Model generator terhubung dengan tabel yang ada di dalam database. Sekarang kita buat database terlebih dahulu. Maaf, buat tabel terlebih dahulu di database MyMart. Model terhubung dengan tabel yang ada di database. Sekarang kita buat tabel dalam database MyMart. Kita buat tabel item yang mempunyai kolom 4. Kolom pertama yaitu ID, tipe datanya integer, panjangnya 11. Terus kita buat auto increment. Sekaligus menjadi primary key. Kemudian kolom kedua yaitu nama, tipe datanya varchar, panjangnya 255. Ketiga kolom price, tipe datanya integer, panjangnya 11. Yang terakhir adalah kolom kategori ID, tipe datanya integer, panjangnya 11. Oke, sudah. Kita klik save.
Terus kita kembali ke model generator yang tadi. Kita coba membuat sebuah model untuk tabel item yang kita buat tadi. Nah, ketika kita mengetikkan nama tabel, maka akan autocomplete di field tabel name ini. Kita tinggal klik, terus kita isikan model class name. Nah, maka secara otomatis akan akan mengenerate nama yaitu item dengan huruf pertamanya kapital secara default. Ini bisa diubah sih, cuma kita ikutin konvensi dari G-nya aja. Oke, sudah. Sekarang kita klik preview. Nah, sebelumnya kita lihat dulu di dalam folder model. Nah, di dalam folder model terlihat belum ada file item.php. Nah, ini adalah kode yang akan di-generate oleh G. Jika kita klik generate, maka kodenya akan di-generate dan masuk ke dalam folder model. Kita klik generate. Sudah, sekarang kita coba lihat. Apakah sudah ada? Nah, di sini terdapat sebuah model item. Kita coba sekali lagi. Kita buat tabel item underscore kategori. ID panjangnya 11, primary key. Oke. Terus auto increment. Name, tipe datanya varchar, panjangnya 255, kemudian parent kategori, tipenya integer, panjang 11. Kita klik save. Sekarang kita coba buat model untuk tabel item underscore kategori. Kita pergi ke G, kemudian isi di sini tabel name-nya. Juga untuk model item underscore kategori, kita isikan tabel name-nya sesuai dengan nama tabel yang ada di database. Kemudian untuk class name-nya akan secara otomatis dibuatkan oleh G. Kita klik preview, kemudian klik generate. Untuk memeriksanya, kita akan lihat di models, file item kategori. Oke, model selesai. Sekarang kita coba buat CRUD generatornya.
kita akan membuat CRUD untuk tabel untuk model item. Di sini kita kasih namespace-nya yaitu app /model item. Search model kelasnya kita isikan seperti ini. Kita sesuaikan aja dengan konvensi yang G punya. Controllernya kita samakan. Nah, 3 ini adalah yang penting untuk kita isi. Kemudian yang lainnya kita biarkan saja default. Kita klik preview. Kemudian klik generate. Kita akan dibuatkan CRUD untuk model item. Pada controller di sini ada item controller yang kita buat tadi. Kemudian pada view ada item, ada update, create, dan beberapa file lainnya. Lanjut kita buat CRUD untuk item kategori. Controllernya oke, seperti ini aja. Klik preview, klik generate. Nah, di sini kita sudah memiliki 2 CRUD untuk model item dan juga item kategori. Sekarang kita akan coba mengakses CRUD pada model item. Index.php, rr ini adalah routingnya. Terus kita isikan nama controllernya yaitu item. Lanjutkan di sini kita isikan view-nya, kemudian routingnya ke view, kemudian action-nya kita ke index saja. Nah, ini adalah tampilan untuk CRUD yang item. Kita coba klik create item. Nah, kita isikan misal di sini pensil, harganya 2000, dan klik save. Nah, jika kita ingin mengupdate ya kita klik update, kemudian kita update harganya menjadi 2500, klik save. Nah, seperti itu. Jadi dengan adanya G ini, khususnya CRUD generator ini memudahkan kita untuk membuat sebuah CRUD, sebuah fungsi CRUD tanpa harus kita membuat kode program dari mulai awal. Jadi kita di sini tinggal memanggil toolkey, kemudian kita create CRUD generator, dan sudah kita bisa menggunakan fungsi CRUD.
tinggal kita sesuaikan saja nama model yang kita buatkan CRUD nya. Oke, kita coba lagi untuk model yang item kategori. Di sini katanya item kategori, actionnya, oh ini namespace nya coba kita deklarasikan. Dan kategori banter ya. Sini app models. Oke, kita coba. Nah, kita coba create item kategori, misal kanan. Save. Nah, kita coba klik update 11, save. Nah, kalau misal kita ingin delete, oke, sekarang datanya sudah hilang. Oke, seperti itu. Kalau kita ingin kembali, kita klik di sini. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengcustomize tampilan CRUD yang kita create menggunakan CRUD generator. Jadi secara default ketika kita mengenerate CRUD dari G, tampilannya tidak seperti ini. Jadi kita akan mengcustomize tampilan CRUD untuk semua model yang akan kita buat nantinya. Semisal kita akan mengubah tulisan create ini menjadi tambah. Oke, cara pertama yang kita lakukan adalah kita membuat sebuah folder pada direktori app. Direktori app itu adalah ya di sini, direktori root sini app. Kita klik new folder. New folder, opsional ya, terserah nama foldernya. Di sini kita pakai nama folder template aja. Kemudian yang kedua, kita kopikan folder generator yang ada pada directory vendor ke dalam folder template yang tadi kita buat. Masuk ke directory vendor,
kemudian eSoft, Y2G, source, generator, kemudian CRUD. Ini kita copy saja, kemudian kita pastekan di directory template. Nah, selesai. Sebelumnya bisa kita lihat pada view item. Nah, ini adalah tulisan create yang akan kita ubah menjadi tambah nantinya saat kita mengenerate sebuah CRUD. Nah, pada folder template, kemudian masuk ke directory default, views. Nah, pada file-file ini kita bisa mengubah sesuai dengan keinginan kita. Sebagai contoh tadi kita masuk ke file index.php yang tadinya create. Nah, di sini kita ubah menjadi tambah. Seperti itu. Kemudian kita tambahkan komen. Nama saya misal di atas ini saja. Atur bisa. Nah, ini sebagai bukti bahwasanya kita telah berhasil untuk mengubah template CRUD generatornya. Kita lihat dulu sebelumnya. Di sini pada di sini defaultnya CRUD generator pada file index.php tidak ada nama, komen, Fatur Enggeriansyah. Oke, kita buat komen untuk setiap filenya. Index sudah, sekarang create. Seperti ini. Jangan lupa kita save. Kita save. Kita save view juga. Kita save. Oke. Selanjutnya adalah kita edit folder web.php pada folder config. Nah, di sini kita tambahkan script untuk mengalihkan template yang kita buat tadi. Oke, sekarang kita tambahkan scriptnya.
CRUD. Kita sesuaikan nama foldernya yaitu templates CRUD default. Nah, sudah selesai, kita save. Kita klik save, kemudian kita kembali ke CRUD generator. Nah, ini sekarang pada code template di sini kita bisa memilih. Ini adalah template yang kita buat sebelumnya. Contoh, kita akan membuat CRUD generator yang sama, yaitu yang item, models item. Ketika kita klik preview, nah bisa kita lihat sebelumnya pada template yang sebelumnya, pada template yang kita buat tadi, saya mengubah file-file ini, create index update view, dengan menambahkan komen yang berisi nama saya. Oke, kita lakukan overwrite aja, kemudian kita klik generate, nanti akan kita lihat. Nah, sudah selesai overwrite views item create. Oke, sekarang kita lihat yang sebelumnya tadi tidak ada komen nama saya, dan buttonnya tulisannya yaitu create item. Kita lihat seharusnya berubah menjadi tambah item. View item index.php. Nah, ini ada tambah item. Update juga, view juga. Maaf, kita komen dulu.
Nah, seperti ini. Komennya salah. Oke. Oke, akan kita perbaiki. Akan kita perbaiki dulu. Oke, sekarang kita lihat. Error seperti tadi, kita benerin terlebih dahulu pada index.php. pp models. Nah, sekarang sudah berubah, yaitu menjadi tambah item. Oke, setelah kita berhasil melakukan customize template untuk CRUD generator, sekarang kita coba mengaktifkan pretty URL. Kita masuk ke file web.php, kita uncomment bagian ini, URL manager. Kita uncomment. Nah, kita klik save. Kemudian kita juga akan membuat file.htaccess, karena web server yang saya pakai adalah Apache. Nah, untuk mengaktifkan pretty URL pada file.htaccess ini, kita perlu mengaktifkan rewrite engine. Rewrite engine on. Kita tambahkan perintah-perintah pendukungnya. Seperti ini. Kemudian kita klik Ctrl S, save. Kemudian kita coba, seharusnya yang tadinya kita harus memasukkan parameter R yaitu routing, kita mengarahkan ke control item, kemudian actionnya index. Kita langsung saja coba item, kontrolnya, kemudian actionnya index.
pretty URL-nya tadi, kita klik about. Nah, sekarang kita tidak menggunakan index.php, kemudian routingnya apa, menjadi lebih simpel. Jika kita ingin coba akses controller item tadi, langsung saja kita klik controllernya, ketik controllernya, kemudian actionnya index, maaf, nah seperti ini. Pretty URL telah berhasil kita aktifkan. Nah,